kita bersandiwara. Ya, pemirsa, kasus skandal KTP elektronik memasuki babak baru di mana terdakwa korupsi pengadaan iktp yaitu Setia Novanto mengajukan sebagai justice kolaborator. Sementara hingga kini KPK terus mencari aktor utama korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Kuasa hukum Setia Novanto telah mengajukan surat resmi permohonan untuk menjadikan Setia Novanto sebagai justice kolaborator perkara korupsi pengadaan KTP elektronik. Saat ini KPK masih mempelajari dan mempertimbangkan permohonan justice kolaborator Setia Novanto. Menurut Febri Diansah, minimal ada 3 syarat seseorang bisa menjadi justice kolaborator. Pertama, harus mengakui perbuatannya. Kedua, pelaku harus terbuka menyampaikan informasi yang benar tentang dugaan keterlibatan pihak lain. Dan ketiga, pemohon bukan pelaku utama. Pihak ASN sudah mengajukan surat secara resmi untuk memohon menjadi justice kolaborator. Tentu saja surat itu kita terima dulu dan kita baca dan pelajari. Ada waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari dan mempertimbangkan hal tersebut. Kami harus menimbang setidaknya 3 hal. Pertama, syarat seorang bisa menjadi justice kolaborator itu kan dia harus mengakui terlebih dahulu perbuatannya. Karena prinsip dasar dari GC itu adalah pelaku yang bekerja sama. Jadi kesadarannya harus dilihat dari sana, itikat baiknya juga harus dilihat. Yang kedua, seorang pelaku yang bekerja sama tentu harus bersedia juga secara terbuka menyampaikan informasi-informasi yang benar tentang dugaan keterlibatan pihak lain. Pihak lain itu adalah pihak lain yang aktor yang lebih tinggi lah ya, atau aktor intelektual atau pihak-pihak lain yang terlibat. Dan yang ketiga yang sangat penting juga yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah yang bersangkutan pelaku utama atau tidak. Sementara hingga kini KPK terus mencari aktor utama korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto. Salah satu alasan Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan kasasi adalah karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengabulkan keduanya sebagai justice kolaborator. Sebelumnya KPK mengabulkan permohonan terdakwa Irman dan Sugiharto untuk menjadi justice kolaborator karena diduga masih ada aktor lain yang harus diungkap oleh kedua terdakwa. Untuk Irman dan Sugiharto setelah putusan banding, kita mengajukan kasasi. Karena ada beberapa pertimbangan yang penting untuk diargumentasikan dan disampaikan dalam memori kasasi. Salah satunya adalah terkait dengan tidak dikabulkannya posisi Irman dan Sugiharto sebagai justice kolaborator di sana, karena disebut Irman dan Sugiharto adalah pelaku utama. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, justice kolaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sebelumnya pada 21 Desember 2017 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat menerima permohonan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai justice kolaborator kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Andi Narogong dinilai dapat berperan sebagai justice kolaborator karena bersikap kooperatif dan membantu pengungkapan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Tim Liputan, JAK TV. Ya, langsung saja nih ke ICW, Mas Tama. Mungkin sudah mengikuti dari awal pastinya. Kalau tadi dikatakan definisi sebagai justice kolaborator ada syarat-syaratnya. Apakah Setia Novanto bisa dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi seorang justice kolaborator? Ya, sebetulnya biar lebih mudah kita ambil contoh ya. Misalnya ada contoh dalam perkara Nazarudin ya. Nazarudin itu kan dia dianggap tidak kooperatif. Dia kabur ke Kartagena, KPK harus bleeding miliaran rupiah buat jemput dia ke Indonesia. Yang kemudian dampaknya apa? Berkali-kali dia mengajukan JC, nggak dikabulkan. Seingat saya, JC yang ke-10 lah dia baru dikabulkan. Dan itu pun bukan perkara yang melibatkan dirinya. Karena apa? Dalam putusannya, itu hakim yakin bahwa Nazarudin itu mengendalikan korporasinya, mengendalikan korupsinya. Nah, dari kata-kata mengendalikan tersebut, itu kita bisa lihat misal dalam perkaranya Pak Nov ya. Nah, dalam konteks perjalanan selama ini kan kita lihat, apakah betul misalnya Pak Novanto betul-betul mengendalikan semuanya, menjadi pelaku utama atau mastermind dalam perkara IKTP.
yang kemudian itu akan menentukan apakah yang bersangkutan itu layak atau tidak. Terlepas dari dramanya yang sempat kabur kemudian mengakibatkan korban berupa tiang misalnya ditabrak yang tentu saja itu kan juga menjadi pertanyaan sama seperti Nazarudin yang kemudian kabur ke luar negeri. Tapi soal konsistensi, soal tidak kooperatif, Andi Agustinus pun juga pernah melakukan. Dalam kesaksian di perkara Irman dan Sugiharto, dia tidak mengakui soal Pak Novanto dan lain sebagainya, tapi di kesaksian pada saat dia yang menjadi terdakwa, dia merubah kesaksian tersebut. Jadi kalau bicara soal konsistensi kan sebetulnya dipertanyakan juga. Tapi mungkin nggak ya Andi Agustinus dapat, kan gitu. Nah sekarang kita kembali ke Pak Novanto. Kalau kemudian kita ukur misalnya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah informasi-informasi yang sebetulnya sudah di persidangan, sudah hampir terbukti semuanya. Menurut saya berat rasanya untuk memberikan JC tersebut kepada Pak Novanto. Kecuali misalnya Pak Novanto bisa membantu KPK membongkar perkara yang lebih besar. Nah, kenapa lebih besar? Karena kita lihat misalnya dalam konteks KTP ini, saya salah satu orang yang berpandangan bahwa pelaku utamanya tidak mungkin dia tunggal. Karena apa? Ini melibatkan aspek kekuasaan yang nggak cuma di eksekutif, tapi juga di legislatif. Di eksekutif misalnya, apakah dalam konteks IKTP, proyek 5,9 triliun itu bebannya ada pada dirjen? Dalam pandangan saya tidak. Karena apa? Organisasi pengadaan barang dan jasa, itu yang namanya PA, pengguna anggaran, penanggung jawab anggaran, itu adalah pada menteri. Nah, menteri yang mengesahkan itu semua. Nah, dalam konteks menteri sendiri misalnya, pada sidang kemarin tanggal 29, nanti Pak Bang Dasril bisa kasih bantahan kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Yang saya ingat adalah Pak Gamawan mengakui bahwa ya, KPP ini pernah misalnya merekomendasikan IKTP jangan dibuat satu paket konsorsium, dipecah menjadi 9. Ada perdebatan, ada kekhawatiran sehingga Pak Gamawan harus datang ke menteri. Nah ini kan kemudian juga ada banyak hal-hal yang perlu kita dalami lagi. Apakah betul misalnya itu ada tanggung jawab Pak Irman dan Pak Sugiharto? Saya menilai nggak adil rasanya kerugian 2,3 triliun itu hanya beban pada Pak Irman dan Sugiharto. Sisi eksekutif. Kemudian sisi legislatif kita lihat misalnya. Dalam konteks legislatif sendiri, ini kan belum ada yang dihukum. Artinya masih belum bisa kelihatan sebetulnya siapa yang paling dominan mengendalikan anggaran pada waktu itu. Karena itulah kemudian konteks penyalahgunaannya Pak Nov. Nah kemudian itu satu sisi soal eksekutif. Sekarang sisi soal swasta misalnya. Swasta yang baru divonis itu baru Andi Agustinus, Andi Narogong. Dan hakim itu memberikan JC kepada Andi Narogong. Artinya sebetulnya pengadilan yakin bahwa Andi bukan pelaku utama. Terus siapa yang bertanggung jawab di sektor swasta? Kalau kita bicara soal kerugian negara misalnya, saya coba baca putusannya dalam perkara Irman dan Sugiharto. Kerugian negara dalam perkara ini kan 2,3 triliun. Yang kemudian pecahannya itu ada banyak sekali. Misalnya soal harga yang wajar dari 172 juta keping KTP itu berapa, harga real administrasi keping itu berapa, sampai kemudian harga afis dan softwarenya itu kan dipecah-pecah. Apakah kemudian itu hanya tanggung jawab dari Andi Agustinus sehingga negara harus rugi? Nah kita belum bicara soal distribusinya. Nah jadi kalau melihat dari puzzle-puzzle yang sudah mulai ada dalam persidangan, saya rasa pelaku utama mungkin saja tidak sendiri, tetapi ada beberapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Dan saya yakin bahwa kalaupun Pak Novanto divonis bersalah, ini bukan akhir dari pengungkapan di KTP. Kita masih ada lagi. Misalnya, ini baru bicara individu. Kita bicara luar individu misalnya, bagaimana pertanggungjawaban korporasi? Bagaimana kemudian duit ratusan miliar yang mengalir ke partai politik menurut dakwaan? Kemarin di sidang pun juga dibacakan. Hakim itu membacakan BAP milik Pak Irman Sugiharto. Pak Irman. Kata Pak Irman, dia mengatakan ada ke yang kuning, ada ke yang biru, ada ke yang merah. Ada yang 150 miliar, 150 miliar, ada yang dapat 80 miliar. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian semua saksi meyakini uang tersebut ke partai politik, gimana pertanggungjawaban hukumnya? Artinya apa? Kita bicara soal korporasi, masih banyak misteri yang dalam pandangan saya perlu dibongkar. Sehingga dalam konteks yang seperti sekarang memang kita masih menunggu apa penilaian KPK. Apakah ternyata memang mastermind dari semua adalah Pak Novanto? Nanti kita tunggu bagaimana KPK memutuskan soal JC itu. Karena sangat kompleks sekali ya begitu ya. Silakan Pak Dasril, mau ditanggapi dulu tadi juga. Pertama saya coba garis bawahi tentang kerugian keuangan negara yang disebut dalam dakwaan 2,3 triliun. Itu juga kita harus cerdas menilai itu. Kenapa? Penghitungan itu adalah penghitungan yang dilakukan terhadap
kondisi item pekerjaan pada saat sekarang atau saat perkara ini bergulir, sedangkan pekerjaan itu adalah pada tahun 2011 tendernya dan penetapan lelangnya seperti itu. Itu sama dengan penghitungan dulu ketika iPhone X launching harganya 20 juta, tapi 5 tahun kemudian pasti harganya tidak 20 juta. Kenapa? Karena teknologi yang serupa sudah banyak bisa ditiru orang dan itu sudah out of date. Pada waktu invention, waktu penemuan teknologi itu menjadi mahal harganya. Orang bisa jual mahal. Tapi kalau sekarang itu, kemarin juga dari Kemendagri menyampaikan dulu harga satu keping itu 16.000, sekarang sudah 10.000. Mereka sudah beli dengan harga 10.000. Belum lagi biaya-biaya yang lain yang justru lebih murah. Jadi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian itu harus nyata dan pasti terhadap apa dan bagaimana, itu kita harus bersih men-challenge-nya. Tapi tidak itu juga. Kembali lagi kepada rangkaian peristiwa EKTP yang cukup panjang, dan itu juga sebuah niatan pemerintah untuk menciptakan single identity atau nomor induk penduduk yang tunggal. Sehingga di wilayah yang sangat luas ini tidak terjadi manipulasi data dan segala macam, sehingga negara dirugikan, banyak smuggling orang, human trafficking dan lain-lain. Agar itu tidak terjadi, maka diperlukan itu. Itu sebuah proyek nasional, proyek strategis nasional yang sudah dibahas jauh hari, kemudian sudah disiapkan anggarannya. Bahkan awalnya anggaran yang sudah disiapkan itu adalah yang merencanakan 6,6 triliun. 6,6 triliun. Terus kemudian setelah suksesi pemerintahan 2009, Pak Gamawan Fauzi menjadi menteri, dia melihat dokumen sebelumnya, dilakukan penghitungan ulang tentu oleh Kemendagri dengan narasumber yang bermacam-macam, ada BPKP dan lain-lain, menjadi 5,9 triliun. Itu termasuk pajak. Akhirnya dilakukan pelelangan dan terus sampai dengan pengadaan. Tentu proses ini panjang, ada pembahasan persetujuan anggaran di DPR, terus ada proses pelelangan, terus ada pelaksanaan oleh kontraktor yang banyak sekali melibatkan orang. Terus belakangan terdengar ada bancakan korupsi, ada bocoran. Pertanyaannya, apakah saat pengambilan keputusan, saat persetujuan anggaran, atau saat pelaksanaan, atau karena uang ini bisa mengalir karena mungkin kena efisiensi, bisa saja, karena kan ini produk teknologi, karena efisiensi, untungnya banyak, akhirnya dibagi-bagi, bisa saja. Tapi saya tidak menyampaikan itu pada kesempatan, tapi peluang atau kemungkinan itu bisa saja terjadi. Pak Setia Novanto, kami garis bawahi, adalah hanya orang pinggiran atau tidak berkecimpung langsung dengan mulai dari penyataan anggaran di pemerintah, proses persetujuan anggaran di DPR, dan tentu apalagi dalam pelaksanaannya. Nanti kan ditanggapi ya, apakah memang hanya orang pinggiran saja? Tapi tahan dulu Pak. Maka kita harus break dulu. Kupas semua itu. Oke, baik. Kita tunggu saat lagi kupasan dari Mas Tama selaku usai pariwara berikut.